Shalom Elohim Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita tidak pernah tahu dan selalu kita banyak melakukan hal-hal yang kita tidak pernah terpikirkan bahwa apa yang kita kerjakan saat ini atau pada masa-masa yang lalu itu ternyata menjadi perhatian Tuhan, menjadi fokus Tuhan, menjadi pemantauan Tuhan. Seringkali peristiwa-peristiwa yang kita lakukan, kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah menduga bahwa itu ternyata menjadi perhatian Tuhan. Nah saudara, Bapak Ibu sekalian, ketika kita hidup di dalam kebiasaan kita sehari-hari, Tuhan itu sedang melihat kepada kita semua. Dari surga matanya yang begitu tajam, ya, begitu kudus, begitu suci, itu menjelajahi muka bumi dan dia melihat kita semua. Apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan. Hari ini kita akan belajar bagaimana itu terjadi kepada Saul dan kepada Daud. Ya, apa yang dikerjakan Saul dan apa yang dikerjakan Daud. Dua pribadi ini melakukan sesuatu yang sama menurut kemampuan mereka masing-masing, ya. Saul sebagai raja dan Daud sebagai gembala. Sesuatu yang biasa dialami oleh orang-orang di muka bumi ini. Mungkin saudara juga sekarang hari ini jadi pegawai, mungkin agak tinggi, jadi manajer, atau mungkin jadi ibu rumah tangga, dan mungkin sebagai hamba Tuhan, saudara mungkin sebagai imam musik, sebagai penyembah, sebagai worshiper, atau saudara sebagai pendoa syafaat dan sebagai pengkhotbah. Masing-masing dengan fungsinya, masing-masing dengan jabatannya, ya. Nah, ketika kita melihat ke diri kita saat ini, apa yang sedang kita kerjakan ini, apakah itu semua sudah kita kerjakan dengan maksimal, dengan optimalisasi yang kita kerjakan ini dengan sungguh-sungguh, ya? Tidak mungkin Tuhan menempatkan kita pada satu posisi, satu jabatan itu tanpa tujuan. Ketika Saul menjadi raja, Tuhan menetapkan dia bukan untuk 2 tahun. Memang pada akhirnya dia menjabat 2 tahun, tetapi pada mulanya bukan untuk 2 tahun. Tuhan menetapkan Saul menjadi raja, itu akan menjadi lama, akan menjadi seterusnya. Demikian juga kita. Tuhan menetapkan kita memiliki satu fungsi, suatu jabatan, itu pasti ada masa yang panjang. Menjadi berubah, menjadi berbeda, masa yang Tuhan tetapkan itu gara-gara kita melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran. Ketika Saul melakukan kesalahan dan pelanggaran, maka masa dia menjadi raja itu langsung dipotong, diputuskan, dan dia ditolak oleh Tuhan. Saudara dan saya, coba perhatikan, di mana masa engkau ketika sedang mengerjakan bagian pelayananmu, bagian pekerjaanmu, bagian jabatanmu sebagai manusia di muka bumi, sebagai anak Allah di muka bumi. Apakah engkau melakukannya seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, sesuai dengan kehendak Allah? Perjalanan kita ditentukan sesungguhnya, memang pertama sekali mata Tuhan yang memandang dari surga ke bumi, ke seluruh umat manusia ciptaannya, dan dia sedang memonitor kita. Memang pada mulanya Tuhan yang menetapkan, tetapi pada akhirnya kita juga yang menentukan. Ketika Saul dipandang dari surga oleh Bapa di surga menjadi raja, ditetapkan, dibaptis, dibayar, dilantik oleh Samuel, diurapi menjadi raja. Tujuannya Tuhan bukan untuk 2 tahun, enggak. Tujuannya panjang.
sampai mungkin Saul mati atau meninggal. Lalu keturunannya Yonatan akan jadi raja. Tetapi Saul melakukan kesalahan. Jadi dia sendiri yang menentukan dia ini terus atau tidak. Dan kita juga begitu Bapak Ibu. Ketika Tuhan memberkati kita, mengurapi kita, menjadi sesuatu sesuai fungsi kita, jabatan kita, tergantung kita sekarang apakah kita mengerjakannya seoptimal mungkin atau semaksimal mungkin. Kalau tidak, kita sendiri yang menyatakan kita terus atau putus. Kita sendiri. Mari kita buka cerita ini di 1 Samuel ya. Supaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian mengerti destiny, tujuan hidupmu itu kemana dan bagaimana. Itu sebenarnya memang awalnya ditentukan Tuhan untuk panjang, untuk lama. Tetapi seringkali kita sendiri yang memutuskan itu panjang atau tidak. Kita sendiri. Kita buka di 1 Samuel 13 ya. 1 Samuel 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki, sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memperberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang keinginanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena itu engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Saudara lihat, sejatinya Tuhan menetapkan Saul menjadi raja untuk selama-lamanya, bukan 2 tahun. Kenapa kita sering gagal? Karena kita melanggar firman Tuhan.
Pertanyaannya, ketika Saul jadi raja, mata Tuhan kan memandang dari surga. Bapak kita melihat Saul, tapi Bapak kita juga melihat Daud. Waktu Saul menjadi raja, Daud ngapain? Daud ngapain? Seseorang yang tidak diperhatikan, seseorang yang tidak dipedulikan, seseorang yang sangat sederhana. Bahkan masih kecil, masih remaja. Seseorang yang tidak masuk perhitungan. Sesuatu yang sangat jomplang antara raja dengan seorang anak kecil. Tetapi di sini saudara lihat, hari ini kalau engkau sudah dipanggil Tuhan dengan jabatanmu, dengan fungsimu, engkau setia, engkau mengerjakannya dengan baik dan benar, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku menetapkan kau sampai selama-lamanya. Itu bukan flat, tapi naik selama-lamanya. Itu rencana Tuhan buat kita semua. Tetapi ketika didapati oleh Tuhan kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, maka Tuhan membuang kita. Dia tidak lagi mau melihat kita, dia tidak mau lagi peduli pada kita, karena kita sudah berdosa. Dosa Saul itu berat sekali Bapak Ibu. Dia bukan imam, dia cuma raja. Bukan imam, dia nggak punya keturunan Lewi. Hanya imam yang menjadi yang berasal dari keturunan Lewi. Hanya imam yang keturunannya itu dari Lewi, bukan dari suku Benyamin. Saul dari suku Benyamin. Dia hanya ditugaskan sebagai raja. Ketika dia mengambil jabatan imam yang bukan jabatan dia sedang menghujat Allah. Pada masa itu dia diminta oleh Samuel, tunggu aku sampai 7 hari. Memang sudah 7 hari, tapi 7 harinya belum selesai, belum habis. Sore belum datang. Sebelum sore datang, belum habis 7 hari itu, siang-siang Saul mempersembahkan korban. Ketika dilihat Saul, orang-orang Ibrani, orang-orang Israel berlarian pergi meninggalkan dia, ketakutan dengan orang Filistin. Mereka pergi masuk ke gua-gua, masuk ke perigi itu tempat-tempat yang sempit, jurang-jurang itu tempatnya tuh sempit yang nggak bisa dijangkau oleh sembarangan, masuk sembunyi di situ supaya mereka tidak dibunuh. Sembunyi di tempat-tempat yang sempit. Saul tidak mendengarkan Samuel. Perhatikan di sini. Ketika kita tidak mendengarkan Samuel, hamba Tuhan yang diurapi, kita, saudara dan saya, tidak mendengarkan Allah. Sejatinya, Samuel bukan hanya hamba Allah yang diurapi. Sejatinya Samuel adalah bapaknya Saul secara rohani. Karena Samuel lah yang mengurapi Saul menjadi raja. Dia bapak rohaninya Saul. Dia harus mendengar perkataan-perkataan Samuel. Bapak rohani itu adalah bapakmu. Siapa bapak rohanimu di sini? Kau harus mendengarkan dia. Kau tidak mendengarkan dia, kau pasti akan mengalami sesuatu. Dengan seenaknya, dengan serampangan dia mengambil efod itu, lalu dia mengenakan tumim dan urim, dan dia mempersembahkan korban. Dia bukan imam. Dia lebih takut kepada bangsanya, rakyatnya yang lari kocar-kacir, daripada kepada Tuhan dan kepada Samuel, bapaknya.
secara rohani. Seringkali kita tidak takut sama Tuhan, tidak takut kepada Bapa kita, daripada kepada masalah kita, persoalan hidup kita, sehingga kita mengambil jalan pintas untuk mengatasi persoalan hidup kita, untuk mengatasi masalah kita. Seringkali masalah lebih menakutkan daripada Tuhan dan Bapa rohani, daripada ketentuan hukum Tuhan. Hukum Tuhan mengatakan hanya orang Lewi yang menjadi imam. Kita lebih takut kepada masalah persoalan hidup kita yang membuat kita tidak berani. Kita lebih takut kepada orang-orang yang mengancam kita, yang mengintimidasi kita, yang menakut-nakuti kita. Seperti Saul kepada orang Filistin yang ketakutan sehingga rakyatnya tercerai-berai. Daripada perkataan Tuhan, firman Tuhan yang sudah disampaikan melalui Samuel. Samuel bilang, tunggu aku 7 hari. Padahal akhirnya Samuel datang sebelum matahari terbenam. Samuel datang untuk mempersembahkan korban, tetapi korban sudah dilakukan oleh Saul. Di mana Daud ketika Saul melakukan kesalahan? Hari ini, Bapak Ibu, kalau kau setia dengan panggilan, jabatanmu, pekerjaanmu, kau setia, kau punya integritas, engkau sedang diamat-amati Tuhan, engkau sedang dimonitor oleh Tuhan, engkau sedang dilihat, engkau sedang ditilik, engkau sedang diselidiki oleh Tuhan. Daud menghormati bapaknya. Pergilah, gembalakanlah 2-3 ekor kambing domba itu. Lalu Daud bilang, baik Bapak. Dia pergi dengan bujangnya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba itu. Hukum Taurat yang kelima berkata apa? Hormatilah ayah ibumu. Mari kita buka ya, supaya saudara mengerti kenapa kau harus menghormati bapak ibumu, termasuk bapak rohanimu. Ulangan 5 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya, perhatikan itu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perhatikan, orang yang hormat kepada bapaknya, ibunya, bapak ibunya rohani juga, dia akan baik-baik saja keadaannya. Dia akan sehat, panjang umur dalam kondisi sehat, dan dia baik-baik saja. Dia akan berhasil, dia akan sukses karena dia menghormati bapak ibunya yang adalah representasi daripada Bapa di surga. Kenapa hormatilah itu? Setelah hormatilah Tuhan Allahmu, berarti posisi bapak dan ibu itu, orang kedua adalah perwakilan dari Bapa di surga. Saya senang kalau ada anak-anak muda yang sangat menghormati orang tuanya, mengurus baik-baik bapak ibunya, menghormati perkataan bapak ibunya. Karena saya jamin orang muda ini pasti akan berhasil. Pasti. Karena hukum Taurat telah dia genapi. Hormatilah bapak ibumu. Engkau sehat, engkau baik, engkau sukses, engkau berhasil. Karena bapak ibumu adalah perwakilan Bapa di surga. Jadi waktu dia diperintahkan oleh bapaknya, Isai, untuk pergi mengembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor, dia manut, dia menurut, dia melakukannya dengan setia.
perkara kecil dikerjakan Daud dengan setia. Perkara remeh dikerjakan Daud dengan setia. Hari-hari ini kita sering mendapati orang yang tidak mau mengerjakan perkara-perkara remeh, perkara-perkara kecil. Kita menganggap enteng, itu tidak penting, itu buang-buang waktu, itu buang-buang energi, itu buang-buang tenaga, buang-buang uang. Tetapi Tuhan sedang menilik kesetiaan dan kemenurutan. Patut ditiru. Jadi ketika Saul mau dibuat selama-lamanya sampai dia mati jabatan raja itu, lalu dia melanggar, Daud dengan setia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba itu seperti perintah bapaknya. Lalu apa yang terjadi? Di situ Daud bukan hanya mengajarkan kita kesetiaan kepada perkara-perkara kecil, tetapi Daud setia dengan keintiman bersama Tuhan. Dari pengembalaan di padang gurun itulah dia banyak melahirkan mazmur-mazmur, banyak mendapatkan inspirasi bermazmur. Dengan kecapinya pada saat pengembalaan itu, dia bernyanyi, dia menyembah, dia melahirkan mazmur-mazmur profetik yang akhirnya sekarang kita sudah ribuan tahun setelah Daud nggak ada, kita ambil, kita cuplik, kita buat lagu-lagu rohani. Kalau kita sedang menyembah, kita buka mazmur itu, lalu kita bermazmur demi nama Tuhan. Ribuan tahun setelah Daud tiada, hari ini kita menyanyikan mazmur-mazmur dia. Itu namanya profetik. Dia jauh ke depan, future. Saudara mengerti maksud Tuhan? Kenapa dia disebut yang dikasihi? Karena dia memiliki hati Bapa. Orang yang bergaul erat dengan Tuhan seperti Daud, itu yang sangat dikenal Tuhan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu tidak bergaul erat dengan Tuhan, engkau punya jabatan, engkau punya fungsi, engkau punya pekerjaan, engkau punya karir, engkau punya pelayanan, tetapi engkau tidak menjaga hubungan intimmu dengan Tuhan, engkau tidak melekat dengan Tuhan, saya pikir memang agak sulit Tuhan akan memperhatikan kita. Semua orang di muka bumi yang diangkat oleh Tuhan dan menjadikan dia sesuatu, menjadikan dia hebat, menjadikan dia di mata manusia luar biasa, saya jamin orang-orang ini kalau dia memang betul-betul anak Tuhan, dia pasti melekat dengan Tuhan. Dia pasti intim dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita melihat anak-anak Tuhan, namanya Kristen, Yohanes, Markus, Matius, Lukas, tetapi kalau dia nggak melekat dengan Tuhan, kalau dia tidak intim dengan Tuhan, sebentar naik, sebentar turun, sebentar naik, sebentar turun, sebentar naik, sebentar turun. Jadi tidak ada satupun yang bisa menolak keintiman dengan Tuhan. Itu akan membuat engkau tidak berharga di mata Tuhan. Tidak ada. Satu-satunya kesukaan Tuhan adalah orang-orang yang dekat dengan dia pasti akan diangkatnya, dimuliakannya, dan ditinggikannya. Karakter Daud itu bukan hanya dia setia dengan pekerjaan kecil, tapi dia setia dengan penyembahan, dengan keintiman, dia melekat di situ. Makanya kan kita ambil itu Mazmur itu kan, Mazmur 1 itu kan, Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ini persis dengan Yosua 1 ayat 8. Ketika Tuhan berbicara kepada Yosua, Tuhan bilang, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam, supaya engkau beruntung, perjalananmu berhasil. Makanya Daud mengerti betul, dan dia bilang di ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Gak mungkin anak Tuhan yang melekat dengan Tuhan, dia berkatnya naik turun, jabatannya naik turun, gak mungkin. Mereka yang jabatannya naik turun, berkatnya naik turun, pasti gak melekat. Saya tidak menghakimi, tapi ini fakta dari Daud. Kemarin-kemarin kan kita dengar khotbah. Kenapa sih Bapa di surga memerintahkan Yosua 1 ayat 8 itu, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam, supaya perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Kenapa? Orang dia mau pergi berperang, mengalahkan orang-orang Kanaan, mengalahkan orang-orang Filistin, tetapi pada ayat yang ke-8 Tuhan bilang, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam. Kenapa? Kok ini urusannya perang tiba-tiba berkaitan dengan merenungkan firman Tuhan? Ini bicara keintiman, melekat. Jadi tidak mungkin orang yang melekat sama Tuhan tidak diangkat tinggi, dimuliakan dan diagungkan. Nggak mungkin. Sementara Saul berbuat dosa, Tuhan sudah punya pilihan. Karena Tuhan melihat Daud yang dikasihinya melakukannya dengan penuh integritas, dengan penuh tanggung jawab. Walaupun cuma 2-3 ekor, dia setia dengan itu. Dia tidak rela beruang singa memakan melahap kambing dombanya yang sedikit itu. Maka dia akan mengejarnya dan dia akan membunuhnya, dia menangkap janggutnya dan dia akan membantingnya. Itu Daud. Pertanyaannya, bagaimana seorang anak remaja, seorang anak muda yang masih remaja, kok berani-beraninya melawan singa dan beruang yang tingginya, beratnya berton-ton, jauh daripada bodi dia yang kecil? Kok bisa? Kecuali dia melekat sama Tuhan dan dia punya pengurapan. Orang yang punya pengurapan itu akan dibuat Tuhan berbeda. Kalau saudara ingin berbeda, engkau harus banyak pengurapan. Ini akhir zaman, segala sesuatunya mudah sekali. Tapi yang berat adalah kita punya free will, kehendak bebas yang sering berontak dan persis seperti Saul. Lebih takut kepada rakyatnya yang cerai-berai dan melarikan diri, lebih takut kepada Filistin yang mau menyerang dia daripada perkataan Tuhan melalui Samuel. Tunggu 7 hari. Pada hari ke-7 Samuel gak datang. Padahal senja belum datang. Kalau senja datang menjelang malam, baru lewat 7 hari. Tapi ini kan belum. Tiba-tiba dia mempersembahkan korban. Lancar sekali, bukan imam, bukan keturunan Lewi. Kok berani? Ini luar biasa. Kata Saul, itu artinya yang didambakan, yang diminta dari Allah. Jadi memang dia tuh bukan siapa-siapa, lalu dia dicomot oleh Tuhan karena tingginya lebih daripada orang-orang Israel lainnya. Sebahu ini dia tinggi sekali, gagah, cakep, handsome, luar biasa. Dia luar biasa di mata manusia, tetapi dia gagal. Maka waktu itu saya masih muda, masih bujangan, ada seorang pendeta, saya nggak mau sebut, sekarang terkenal pendeta itu, gereja besar di Jakarta Barat.
Tahu nggak? Dia ngomong gini, kita undang retret, itu sangat menghina Tuhan. Saya sangat terpukul dan saya sangat ilfeel begitu. Dia baru lulus tuh dari STT Battle, Petamburan, tempat saya juga dulu ngambil S2-nya. Dia ngomong gini, hari-hari ini memang kayaknya perlu ya, pendeta-pendeta itu ganteng. Ya Tuhanku, ya Allahku. Pendeta-pendeta itu memang dia ganteng, cakep. Saya baca ini, saya lihat-lihatan sama teman saya yang sekarang di Surabaya, jadi pengusaha. Kita ketawa sendiri, rendah sekali. Kalau kau mau melihat fisik, Tuhan sudah mengajarkan kita dari Saul. Fisiknya tapi memang sih pendeta itu sekarang nggak gagal, gedenya besar. Tapi mungkin dia sudah bertobat ya. Itu kan ketika dia juga masih bujangan, kita ngundang dia khotbah, dia retret dulu di perusahaan doa kita. Ya, waktu itu namanya Lord's Way Ministry. Pokoknya banyak deh rahasia-rahasia Tuhan tuh, Tuhan taruh di hati saya selagi saya masih muda. Dan saya merenungkan itu siang dan malam. Dan sampai hari ini, ketika saya mengkhotbahkan ini, saya nggak pernah lupa Tuhan kasih tahu saya clue-nya. Waktu itu saya terpukul. Memang kasihan ya kalau orang punya disabilitas, kan nggak cakep, betul nggak? Betul apa tidak? Bagaimana kalau hidungnya bengkok? Kayak burung betet. Bagaimana kalau matanya miring sebelah? Ya, saya pikir dia sekarang udah bertobat ya, udah lahir baru. Ya, buktinya gede sekarang luar biasa. Tapi saya tangkap itu nggak benar. Perkataan itu harus dicabut dalam nama Yesus. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan pilihan Tuhan kepada Daud. 1 Samuel ya, ayat pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat jujur Bapak Ibu sekalian, Anda sering tertipu nggak dengan lihat paras manusia? Betul tidak? Sering kecewa nggak? Sakit hati nggak? Ketipu nggak? Tapi jatuh seperti hal yang sama berkali-kali nggak? Jatuh kepada ketipuan itu berkali-kali nggak? Yang benar. Keledai aja nggak mungkin jatuh ke lubang yang sama sampai 3 kali. Kita sering ketipu berkali-kali karena melihat paras, melihat perawakan. Tuhan bilang apa? Lihatlah hati. Jadi Tuhan itu waktu dia memilih Saul, memang tinggi Saul itu, tetapi Tuhan tidak pernah membayangkan bahwa Saul akhirnya berkhianat. Dia tidak mau terjadi dosa, betul tidak? Tapi ternyata Saul berbuat dosa, melanggar firman Tuhan, tidak menghormati Bapak rohaninya, tidak menghormati Samuel. Bayangkan itu. Dua hal yang berbeda, dua kutub. Daud menghormati bapaknya, dia jaga itu siang dan malam dengan penjaganya, dengan anak buahnya. Dia jaga itu, cuma 2-3 ekor itu. Sementara Saul nggak hormat kepada Samuel, bapak rohaninya yang mengurapi dia jadi raja. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan.
Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Jadi ketika orang-orang di luar sana sibuk dengan jabatan, Daud setia dengan panggilannya. Orang sibuk dengan jabatan, kita harus sibuk dengan panggilan Tuhan pada kita. Kita harus sibuk dengan integritas kita. Kita harus sibuk dengan hati kita. Kita harus sibuk dengan keintiman kita. Kita harus sibuk dengan firman Tuhan. Ya apa tidak? Orang di luar sana mengejar jabatan, mencari muka, mencari fulus, mencari cuan, mencari. Tetapi Daud dengan santai, dengan kecapinya menyembah Tuhan dan dia bermazmur. Apa yang dia bilang? Kita kembali lagi ke Mazmur 1 tadi. Ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini persis Yosua 1 ayat 8. Renungkanlah firman itu. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam, supaya kau beruntung perjalananmu berhasil. Lalu di sini kita lihat, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Inilah Daud yang melekat sama Tuhan, yang intim dengan Tuhan, rajin menyembah dengan kecapinya di padang kepenggembalaan, di padang gurun itu, cuma dengan 2-3 ekor domba. Dia setia dengan panggilannya, dan dia setia dengan integritasnya. Kalau ada domba yang diserang oleh beruang, diserang oleh singa, dia hajar singa itu, dia matikan beruang itu. Dia sibuk dengan integritasnya, dan dia jaga keamanan kambing dombanya. Dia setia dengan panggilannya. Dia jaga kambing domba bapaknya itu, supaya bapaknya jangan kecewa. Dia jaga mati-matian, sampai akhirnya Tuhan dari surga melihat dia, memandang dia, menyelidiki hatinya. Ternyata inilah hambaku yang kuurapi, kepadanya aku berkenan, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ketika musimnya datang, Daud diurapi jadi raja. Musim itu pun tiba. Saya ceritain, saya tuh nggak suka sekolah di staff. Kenapa? Bukan jurusan saya, akuntansi bukan saya. Saya itu urusannya paspal, IPA. Tapi karena kepepet, nggak ada lagi uang ibu saya kan janda. Nggak punya lagi uang, anaknya 7. Saya harus putar otak bagaimana supaya saya bisa sekolah, tetapi gratisan. Sesuatu yang tidak saya suka, harus saya lakukan supaya saya sekolah, kuliah. Dan gratis. Saya tidak mau merepotkan ibu saya. Sudah cukup sampai SMA. Saya repotkan ibu saya yang janda itu. Saya nggak suka di situ. Ini barang apa ini? Akuntansi ini gue nggak ngerti. Tapi saya harus kuliah. Saudara tahu? Sesuatu yang tidak kita suka belum tentu. Saya mau nangis ini karena cerita itu sangat menyedihkan. Sesuatu yang tidak kita suka belum tentu itu bukan kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya nggak suka ini apa. Dengan nangis-nangis saya belajar sendiri. Tiap malam akuntansi itu debit kredit, jurnal. Akhirnya saya lulus. Ibu saya sendiri ngeliat tuh sampai jam 12 malam. Saya bikin PR.
Dia sudah kasihan sama saya, tapi dia mau bilang apa? Dia nggak punya kemampuan. Mampu dia apa? Cuma berdoa. Dia berdoa, dia berdoa, dia berdoa. Tidak ada di rumah saya itu yang bisa saya tanya. Karena semua kakak-kakak saya itu anak-anak paspal, IPA semua. Nggak ada yang ngerti ini barang apa. Makhluk apa ini? Belajar sendiri, belajar. Dosen ngajar gini-gini, yang lain pada paham, saya nggak paham. Saudara, belum tentu yang nggak enak itu bukan kehendak Tuhan. Seringkali kita berkata begini, kalau saya nggak sejahtera, ya saya nggak ambil barang itu. Saudara, ketika Daud diminta Tuhan mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, emang enak? Saya mau tanya, ngapain sih Pak 2-3 ekor kambing domba? Udahlah, kasih aja ke yang lain, ke Eliab, ke Sama, atau ke Abinadab. Bener nggak? Kan buang waktu, cuma 2-3 ekor. Kamu lihat, sesuatu yang nggak enak, belum tentu akhirnya bukan kehendak Tuhan. Karena disitulah Daud belajar intimasi dengan Tuhan. Di padang gurun pengembalan yang nggak enak itu. Emang kamu pikir enak di padang gurun? Malam dingin-dingin bener. Kalau siang-siang terik bener. Panas tuh. Seringkali kita inginnya enak. Daging. Tubuh kita maunya enak. Nyaman. Semua begitu kita. Itu normal, tetapi belum, saya mau kasih tahu, belum tentu yang nggak enak itu dari Tuhan, belum tentu. Banyak orang gagal karena dia dikasih sesuatu, dia nggak mau. Saya kasih contoh lagi, kakak saya, selesai kuliah, bapak saya kan masih punya power ya, dia tentara, dia pangkatnya waktu itu mayor ya. Dia punya jaringan lah dengan om-om pengusaha. Nah waktu itu di Padang, itu baru dibuka Astra. Dan itu baru pertama kali itu Astra jualan motor. Nah lagi cari orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, bapak saya ini punya teman, ya dia kan karena kita Kristen ya kan banyak juga yang cindo-cindo pengusaha itu Kristen. Nawarin ke bapak saya, Pak ada nggak anaknya yang mau jadi sales gitu? Kakak saya yang sulung ditawarin, pasti masuk, nggak mau. Lalu apa yang terjadi? Ditawarilah pekerjaan itu kepada tetangga kita, kebetulan juga Kristen sih, jadi sales, mana-mana naik motor panas-panas, jualan, wah, saudara tahu, pada akhirnya dia melejit tuh, jadi sesuatu dan sampai jadi direktur. Kita di keluarga, setelah teman kakak saya itu menjadi sesuatu, kita nggak berani ngomong di depan kakak saya itu. Coba dulu diambil, kan mas jadi pejabat tuh, jadi direktur, nggak berani ngomong, diem aja. Karena apa? Takut dia sedih. Saudara mengerti maksud saya? Sesuatu yang tidak enak itu belum tentu. Karena kakak saya merasa dia anak paspal, dia jurusan industri, dia kan di Padang itu Akademi Teknik Industri Padang. Lulusan situ, dia nggak mau. Kita tuh waktu itu cukup sedih tuh sekeluarga. Karena kita butuh sesuatu buat menopang keluarga. Anak kan 7. Bapak saya memang masih sehat, masih bisa jadi kolonel lah kan gitu kira-kira kan. Kalau berkat Tuhan ada bisa jadi jenderal, kira-kira gitulah. Tapi kan kita nggak ke situ, kita udahlah kerja. Tapi nggak mau kakak saya itu. Emang kepala batu kepala.
Kadang-kadang keras kepala boleh, tapi kalau nggak tepat, ya nggak pas juga, betul tidak? Daud keras kepala nggak? Keras kepala, dia nggak rela tuh kambing dombanya dikejar beruang singa, betul nggak? Dia ngotot tuh, dia hajar itu, keras kepala tuh dia. Nah itu mencirikan orang punya keputusan yang dari mana tuh? Intim dengan Tuhan. Seringkali kita ngambil keputusan-keputusan nggak dekat dengan Tuhan, akhirnya keputusan kita salah. Sampai hari ini kita nggak berani ngomong, Mas coba dulu ambil tuh jabatan. Wah itu temannya kakak saya itu jadi direktur kemana-mana, ke Singapura, ke Jepang, keluar negeri, untung aja nggak ke angkasa pura, ke langit ketujuh apa gitu ya. Saudara tahu maksud saya? Jangan menolak. Kalau kau belum intim dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, nanti keputusanmu tepat. Jadi waktu di stand itu saya juga gitu. Akhirnya saya ambil itu. Tahu saudara, gara-gara itu saya menyelamatkan keluarga saya. Menyelamatkan ibu saya, kakak saya, adik saya. Saya cerita ini agak terharu. Kenapa? Karena waktu itu saya korbankan diri saya, menyangkal diri saya yang gak enak itu. Walaupun saya belum intim sama Tuhan, tapi saya tuh tetap dekat sama Tuhan. Artinya begini, saya rajin ke gereja, saya rajin ibadah, nggak pernah saya nggak ke gereja. Saya selalu ingin mengenal Tuhan, itu saya. Itu saya. Jadi saya korbankan diri saya sakit, menderita, untuk keselamatan keluarga saya. Saudara mengerti maksud saya? Daud. Gak enak. 2-3 ekor. Apa sih 2-3 ekor? Kan banyak orang kalau dikasih pekerjaan kecil, ogah-ogahan, betul tidak? Anggap enteng, betul tidak? Itu ciri manusia yang berdosa. Tapi saya kira di sini nggak ada ya. Di sini semua setia, intim dengan Tuhan, melekat, tidak anggap enteng, rajin muji dan menyembah, ya kan? Setia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, malam dan siang, sore dan pagi, pagi dan sore. Oh, rumah makan padang itu pagi sore ya. Enak itu rumah makan padang, bembeng balado, bembeng batoko. Yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Daud berhasil nggak? Ini Mazmur dia. Ini Mazmur dah, bukan Mazmurnya Jarod, bukan Mazmurnya Antoni Sanjar, bukannya Mazmurnya Rumah Ropeng, bukan. Mazmur dah, dia yang menulis, dia yang mengalami. Jadi Tuhan melihat hatinya Daud. Dia setia dengan perkara-perkara kecil, setia dengan kekudusan. Dia menulis di Mazmur 15. Ya. Ayat 1. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ayat 2. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ayat 3. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Ayat 4. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Itu lihat, mengatakan kebenaran walaupun pahit, katakan. Bersumpah walaupun rugi. Bernazar walaupun engkau mungkin kelihatannya tidak menguntungkan. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Daud dipilih Tuhan akhirnya menggantikan Saul. Jadi ketika Saul berbuat salah, berbuat dosa, melanggar firman Tuhan,
tidak menghormati bapak rohaninya, tidak menghormati Allah. Daud setia dengan perkara kecil, menghormati bapaknya, dan dia mengerjakan semuanya dengan takut dan gentar. Dia intim dengan Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan dia berhasil. Saya dulu kalau tidak bertobat lahir baru, waktu saya lulus dari start, saya mungkin gak sampai naik. Bayangkan, waktu saya diminta jadi sesuatu di Palembang, saya nggak mau. Ngapain di Palembang? Gua pensiun kan, gue pingin deket sama keluarga, dan gue pingin pelayanan. Tapi datang telepon minta tolong. Ngapain di Palembang? Nggak enak, panas, nggak punya rumah, belum jelas. Kantornya baru dibangun, nggak ada lah sama sekali. Uang di kantor juga nggak ada, karena ini perusahaan baru zero. Ngapain nyusahin? Berat hati saya, sungguh. Tapi saya harus pergi. Kenapa? Karena ada kalimat minta tolong. Hamba Tuhan kalau diminta tolong harus tolong. Saya datang. Waduh, rasanya nggak enak sekali. Ini siapa sih? Nggak kenal gue nih. Tapi Tuhan membuat saya diberkati di situ. Dan saya punya rumah gara-gara di situ. Yang mengerti katakan amin. Yang tidak mengerti jangan bilang amin. Mari kita bangkit berdiri. Sesuatu yang tidak enak belum tentu datangnya dari itu. Belum tentu. Itu bisa jadi sebuah ujian. Bisa jadi itu sebuah ujian. Mari kita berdoa. Saya ingin kita berdoa seperti Mazmurnya Daud ya. Saudara, taruh tangan kananmu di kepalamu ya. Jadi saya akan mengajari saudara berdoa buat dirimu sendiri. Ikuti kata-kata saya ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Berbahagialah aku yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaanku ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Aku seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatku berhasil. Dalam nama Yesus, aku diberkati Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti mendengarkan aku, memperhatikan aku. Aku anaknya, telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Dalam nama Yesus, aku percaya terjadi dalam hidupku. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan berkati saudara. Silakan memberi. Kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan. Tuhan, sore ini kami mau bawa persembahan kami. Berkati setiap tangan yang memberi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan memberi, saudara.